Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Oktaviani Nurrahmawati, NIM 1907646, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019A atau 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural, di mana pada saat ini saya akan membahas mengenai problema pendidikan multikultural di Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan di video-video sebelumnya, ada beberapa karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana problema pendidikan multikultural di Indonesia, mari kita simak video ini bersama-sama. Fenomena kemajemukan suatu bangsa bagaikan pisau bermata dua, memberi dampak positif berupa kekayaan hasanah budaya yang beragam, akan tetapi sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, yaitu memicu konflik antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik peradaban yang berakibat pada instabilitas di berbagai bidang. Beberapa di antaranya memunculkan beberapa peristiwa budaya yang negatif dan sering muncul di tanah air ini, seperti peristiwa di Poso, Ambon, Aceh, Papua, Sampit, dan lain-lain. Semua itu disebabkan oleh berbagai problema kemasyarakatan di Indonesia. Problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Problema ini mencakup hal-hal kemasyarakatan yang akan dipecahkan dengan pendidikan multikultural dan problem yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis budaya. Namun, problem tersebut dapat dijadikan bahan pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia ini. Keunikan problema pendidikan multikultural yang ada di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor geografis, faktor demografi, faktor sejarah, dan faktor kemajuan sosial ekonomi. Berikut ini problema kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama ada keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi adanya konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya hasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi munculnya sebuah konflik dan kecemburuan sosial. Yang kedua ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah yang membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orde Baru, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force. Saat ini, Pancasila kurang mendapatkan perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak orang dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Kemudian yang keempat ada fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah yaitu fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Dan ternyata gejala fanatisme yang sempit banyak menimbulkan korban dan banyak terjadi di tanah air ini. Yang kelima ada konflik kesatuan nasional dan multikultural.
adanya tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional, namun dalam penerapannya kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu, seperti adanya gerakan Aceh Merdeka di Aceh ini yang menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional berubah menjadi tekanan dan penggerahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia. Yang keenam, ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu di Sampit, ternyata setelah diselidiki, konflik tersebut berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga negara asli. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan suatu peristiwa. Di antara media massa tentunya terdapat ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati, seperti kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendak diimbanginya dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru merusak budaya Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.